Pada praktikum kali ini, kelompok kami membahas tentang pengaruh pemberian faktor eksternal jenis air yang berbeda pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman dikotil dan monokotil. Jadi kelompok kami mengambil contoh tanaman dikotilnya yaitu timun dan monokotilnya yaitu jagung. Lalu pada praktikum kali ini kami harus mengamati pertumbuhan biji timun dan biji jagung manis yang disiram menggunakan air keran dan air cucian beras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas landasan teori. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume, massa, jumlah sel atau protoplasma pada suatu organisme yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses kualitatif di mana pertumbuhan mengalami perubahan struktur dan fungsi seiring waktu yang melibatkan perubahan dari tahap awal ke tahap lebih kompleks. Dalam siklus hidup pertumbuhan, proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali atau bentuk asal. Pertumbuhan pada tanaman bisa diukur secara perubahan dan jumlah ukuran. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dikotil faktor yang berinteraksi seperti faktor lingkungan yaitu cahaya, air, suhu, media, dan nutrisi tanah sangat penting untuk mendukung proses fisiologis tanaman. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Yang B adalah latar belakang. Pertumbuhan dan produksi tanaman sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Air merupakan elemen esensial dalam proses fisiologis tanaman, seperti fotosintesis, transpirasi, dan transportasi nutrisi. Tanaman membutuhkan air untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Air cucian beras sebelum dimasak mengandung nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin B kompleks. Air cucian beras juga mengandung zat besi dan kalium yang berperan penting dalam proses fotosintesis dan pembentukan klorofil. Nah, selanjutnya tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ini adalah tumbuhan berbiji tunggal atau monokotil dan tumbuhan berbiji dua atau dikotil. Nah, tumbuhan berbiji tunggal ini adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang bijanya tidak dapat membelah karena dia hanya memiliki satu lembaga daun. Nah, contoh dari tumbuhan monokotil ini adalah timun, melon, sawo, dan juga kunyit. Nah, sedangkan tumbuhan berkeping dua ini merupakan tumbuhan yang mempunyai dua atau sepasang daun yang dihasilkan oleh benih tumbuhan yang sedang tumbuh. Nah, contoh dari tumbuhan dikotil ini adalah cabai, tomat, mangga, dan juga jagung. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat ya, kita hanya membutuhkan sekop dan juga polybag. Nah, bahannya ini kita pakai bibit timun, bibit cabai, tapi bibit cabainya ini kita ganti sama bibit jagung karena bibit timun sama bibit cabai ini sama-sama dikotil. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan bahan media tanam yang berupa sekam bakar dan juga tanah. Nah, selanjutnya itu ada air cucian beras dan juga air keran. 3. Saya Arik, saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Siapkan media tanam yang siap pakai yang sudah terkandung pupuk. Yang kedua, siapkan siram media tanam dengan sedikit air sehingga dirasa sudah cukup lembab. Yang ketiga, siapkan polybag. Yang keempat, masukkan media tanam ke polybag. Yang kelima, masukkan benih tanaman ke dalam media tanam. Yang keenam, lalu siram dengan cara membaginya sebagai berikut. Tanaman cabai polybag 1, air cucian beras. Tanaman cabai polybag 2, air keran. Tanaman timun polybag 1, air cucian beras. Tanaman cabai polybag 2, air keran. Terima kasih. Lalu pada hari pertama yaitu pada tanggal 30 Juli 2024, biji timun baru ditanam di dalam polybag dan dibedakan untuk disiram dengan air cucian beras dan air keran. Lalu pada tanggal 31 Juli pada hari kedua, biji timun yang disiram menggunakan air keran maupun air beras itu belum menunjukkan perubahan apapun dari hari sebelumnya. Lalu pada tanggal 1 Agustus 2024, biji timun yang disiram menggunakan air keran dan air beras
mulai menunjukkan perubahan, yaitu munculnya sedikit kecambah. Lalu pada hari keempat, yaitu pada tanggal 2 Agustus 2024, biji timun yang disiram menggunakan air cucian beras terlihat lebih subur dibanding pada biji timun yang disiram menggunakan air keran. Karena dilihat dari tinggi tanaman timun yang disiram menggunakan air cucian beras lebih tinggi daripada yang disiram menggunakan air keran. Tinggi timun yang disiram dengan air cucian beras adalah 8 cm, sedangkan tanaman timun yang disiram dengan air keran tingginya adalah 5 cm. Lalu pada hari kelima, tanggal 3 Agustus 2024, biji timun yang disiram menggunakan air cucian beras dan air keran terlihat semakin tinggi daripada hari sebelumnya, yaitu tanaman timun yang disiram dengan air cucian beras menunjukkan tinggi 9 cm, sedangkan tanaman timun yang disiram dengan air keran menunjukkan tinggi 6 cm. Lalu pada hari ke-6, tanggal 4 Agustus 2024, biji timun yang disiram menggunakan air keran dan air cucian beras semakin tinggi daripada hari sebelumnya dan menunjukkan pertumbuhan. Lalu pada hari ke-7, tanggal 5 Agustus 2024, biji timun yang disiram menggunakan air keran dan air cucian beras semakin tinggi. Tinggi tanaman timun yang disiram dengan air cucian beras adalah 11 cm dan tanaman timun yang disiram dengan air keran adalah tingginya 8,5 cm. Pada hasil pengamatan jagung kami di hari pertama, tanggal 6 Agustus 2024, biji jagung baru ditanam di dalam polybag dan dibedakan untuk disiram menggunakan air keran maupun air cucian beras. Lalu pada hari kedua, tanggal 7 Agustus 2024, biji tanaman jagung masih belum menunjukkan pertumbuhan apapun. Lalu pada hari ketiga, tanggal 8 Agustus 2024, biji jagung masih belum menunjukkan perubahan apapun yang menggunakan air keran maupun air cucian beras. Lalu pada hari keempat, tanggal 9 Agustus 2024, biji jagung mulai menunjukkan perubahan, yaitu munculnya sedikit kecambah. Lalu pada hari kelima, tanggal 10 Agustus 2024, biji jagung yang disiram menggunakan air cucian beras dan air keran terlihat kecambah semakin tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Lalu pada hari ke-6, tanggal 11 Agustus 2024, biji jagung yang disiram menggunakan air keran dan air cucian beras semakin menunjukkan pertumbuhan di mana sudah terlihat sedikit daun. Lalu pada hari ke-7, tanggal 12 Agustus 2024, biji jagung yang disiram menggunakan air keran dan air cucian beras terlihat semakin tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Tinggi tanaman jagung yang disiram dengan air cucian beras adalah 7,5 cm, sedangkan tanaman jagung yang disiram menggunakan air keran tingginya adalah 7,5 cm. Jadi pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa jenis air yang digunakan untuk penyiraman tanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman dikotil maupun monokotil. Hasil pengamatan kami menunjukkan bahwa biji tanaman timun yang disiram dengan air cucian beras lebih cepat tumbuh dan lebat dibandingkan dengan yang disiram menggunakan air keran. Sedangkan biji jagung menunjukkan pertumbuhan yang lambat bila dibandingkan dengan biji timun, yaitu berkecambah pada hari keempat, dan biji jagung yang disiram dengan air cucian beras maupun air keran menunjukkan pertumbuhan yang sama dari segi tinggi tanamannya. Hal ini dapat menegaskan bahwa kualitas air memiliki dampak langsung pada kesehatan dan pertumbuhan tanaman.